Saat ini saya bersama dengan juru kamera Janivan Prapta sedang berada di atas perairan Sungai Ular yang merupakan wilayah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Bisa dilihat di belakang saya merupakan negara Malaysia yang artinya sekali lagi ini merupakan wilayah perbatasan antar kedua negara. Namun menariknya tidak hanya menjadi wilayah perbatasan, tetapi wilayah ini juga kerap kali digunakan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan warga negara Indonesia yang akhirnya diperdagangkan ke negara Malaysia. Lantas bagaimana upaya dari Satgas TPPO untuk memastikan dan juga memberangus tindak pidana perdagangan orang di kawasan Kalimantan Utara khususnya? Saat ini saya sudah bersama dengan Wakabare Reskrim yang juga sekaligus merupakan Kasatgas dari tindak pidana perdagangan orang, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Pak Asep, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan Kompas TV. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pak, saat ini kita sedang berpatroli di kawasan Sungai Ular. Di seberang sana ada negara Indonesia dan di belakang saya ada negara Malaysia. Modus-modus dari tindak pidana perdagangan orang sebenarnya di Provinsi Kalimantan Utara ini bagaimana Pak? Ya tentunya begini Mas Tipo, perlu saya sampaikan ya, kalau kita misalkan kuat di hilirnya, tentunya dia tidak akan bisa jebol ke negara Malaysia. Ya. Dalam hal ini mungkin kalau kita perkuat ya dari mulai kewilayahan dari mulai ini kan kalau saya lihat ini para korban ini kalau kami selama dari tanggal 6 sampai tanggal 7 dan sampai saat ini di daerah Kaltara itu rata-rata dari daerah NTB, dari NTT, Sulawesi ya, dan Kalimantan Timur itu. Nah kalau misalkan dari sana diperkuat oleh rekan-rekan ya sinergitas instansi terkait ya, supaya mereka bisa disortir betul dari wilayah asal, daerah asal. Sehingga pada saat mereka itu datang ke Nunukan, itu mereka memang tidak niatnya menyeberang ke Malaysia, menjadi TKI, karena sudah di-cut dulu dari hilirnya. Nah dari Nunukan sendiri, tentu perlu sinergitas yang kuat juga antar instansi terkait. Ya. Kalau kita kuat di pelabuhan ini, memprotek betul, jangan sampai ada warga negara kita yang ilegal yang mencoba-coba nyeberang ke Malaysia, ya tentunya tidak akan terjadi. Nah karena ini mungkin karena ada beberapa pelaku yang sudah paham betul, karena kita tangkap juga sudah berulang kali dia tuh melakukan perdagangan orang, sudah paham betul caranya seperti apa dia berkelit berusaha mencari jalan ke Malaysia. Nah jalur-jalur inilah yang mereka gunakan, ya. Nah tentunya kita dari pihak polisian itu ada 3 langkah. Ya, 3 langkah. Pertama adalah preventif dan represif. Nah, preventif di sini adalah dari mulai pencegahan. Tentunya ada Satgas Bebas di wilayah masing-masing dan di Mabes juga supaya untuk melakukan sosialisasi pembinaan pada masyarakat bagaimana bahayanya kita kalau bekerja di luar negeri tanpa ada jaminan sosial, tanpa perlindungan hukum dan segala macamnya. Dan preventifnya mungkin dengan ini saat ini kita patroli ya Polair dari Sabara juga bisa kalau daerah daratan, kalau bisa daerah perairan ini dan patroli Polair bisa untuk melakukan pencegahan kepada kapal-kapal yang sedang menuju ke arah-arah perbatasan ini. Nah itu represifnya penegakan hukum yang kita lakukan kemarin dan sampai saat ini dan mungkin terus kita akan terus tindakan tegas. Gitu. Artinya ada beberapa langkah yang kemudian dilakukan. Kemarin kita sudah inspeksi juga di pelabuhan, hari ini juga kita lakukan patroli di Sungai Ular. Tetapi bisa digambarkan sedikit Pak, untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri, kondisi geografis ataupun mungkin jalur-jalur ularnya ini sebenarnya seberapa mudah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk menyelundupkan warga negara Indonesia ke Malaysia Pak? Ya, seperti terlihat sekarang ya, di sini ada negara Indonesia ya. Di sana Malaysia ini jaraknya dekat sekali nih, ya. Di sini depan Pulau Sebatik dan itu bisa saja dengan mudah mereka untuk menyeberangkan, ya. Banyak sekali jalur-jalur dari mulai jalur darat juga ada, ya. Jalur juga lewat kapal kecil-kecil kapal boot ya, kapal speedboat juga ada. Nah itu sebenarnya sangat rentan sekali. Dan tentunya dan intensifkan kolaborasi sinergitas semua instansi terkait. Saya yakin ini tidak akan terjadi. Caranya adalah sinergitas antara instansi terkait dalam menghadapi problema tindak pidana perdagangan orang. Sinergitas antar instansi terkait artinya kalau dapat saya gambarkan di satu pos saja Pak ya, harusnya ada kolaborasi antar instansi terkait begitu ya Pak ya. Nah kita tahu, kita juga kemarin sudah memantau ada pos-pos penjagaan sebelum kita memasuki negara wilayah Malaysia, ada juga
apa sungai-sungai sangat kecil gitu Pak. Penjagaannya sebenarnya dari Satgas TPPO berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, ini sudahkah diperketat atau bagaimana? Ya mungkin untuk sampai saat ini kita melakukan tahapan-tahapan ya, tidak langsung serta-merta. Nah mungkin setelah kita melakukan tindakan tegas ini, sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kita gakum ya untuk selama 1 bulan ke depan, hasil itu kita evaluasi. Seperti apa langkah-langkah kita untuk menyikapi yang terjadi saat ini. Ya, nanti ya kemarin wilayah juga sebagian sudah melakukan MOU. Ya, ada beberapa Polda yang melakukan MOU dengan instansi terkait dari imigrasi, BP2MI dan juga dari TNI ya, dan juga instansi yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Yang tentunya itu bisa awal suatu yang baik ya dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu, Mas. Selama Satgas TPPO terbentuk, kemarin juga sudah dirilis 580 tersangka sudah ditangkap, 1.671 orang warga negara Indonesia sudah diamankan. Ada 5 DPO yang kemudian saat ini masih dicari oleh Satgas TPPO. Artinya langkah-langkah ini ataupun penangkapan DPO ini yang kemudian akan dilakukan ke depan ya Pak ya? Ya, terus kita tidak akan berhenti. Kita akan tidak tegas selama itu ada. Ya, bagaimanapun juga kita harus menyelamatkan warga negara Indonesia. Itu saya arahan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri. Ya, jangan sampai warga negara kita terbengkalai di negara luar. Seperti itu. Optimis memberangus TPPO di tanah air. Ya. Terima kasih banyak Pak Irjen Pol Asep Edi Suheri, Wakabadeskrim yang juga sekaligus Kasatgas dari TPPO. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan Kasatgas TPPO yang juga merupakan Wakabadeskrim. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia 70%-nya adalah laut, artinya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun bagi aparat terkait untuk betul-betul memastikan tidak ada perilaku ataupun hal-hal menyelundupkan warga negara Indonesia ke negara lain. Tentu kesadaran masyarakat juga penting untuk terus ditingkatkan agar tidak mudah tergiur oleh godaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan iming-iming gaji besar tetapi bekerja secara ilegal di negara orang. Di Pondok Bahagia, Janifan Prapta, Kompas TV, Kalimantan Utara. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.